warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi pendekatan kritis dalam organisasi dan komunikasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah dan juga budaya. Jadi, ketika kita menganggap seseorang itu berpikir kritis, kita akan membayangkan mereka itu menentang tindakan atau keputusan yang dianggapnya tidak adil. Nah, dalam teori kritis ini bisa dilihat sejarahnya yang pertama dari periode Victoria, yaitu tahun 1837 sampai 1901, di mana dalam periode ini tentang tanggapan terhadap kekuatan yang tumbuh yang dimiliki oleh segmen masyarakat kecil, tapi elit atas masyarakat lainnya. Dalam periode Victoria juga bisa ditandai dengan sistem upah rendah yang kejam, lalu kondisi kerja yang buruk, pemilik bisnis yang kaya, dan juga terisolasi. Lalu untuk periode kedua itu ada periode dari Karl Marx ya, di tahun 1818 sampai 1883. Yaitu di dalam periode ini pembagian antara pemilik bisnis dan juga pekerja yang dibayar itu tidak adil. Jadi di Karl Marx ini nanti akan mengira bahwa dalam periode ini terjadi penggulingan pemilik dengan kekerasan ketika pekerjanya itu merebut alat-alat produksi dari mereka seperti itu. Next slide. Selanjutnya ada sentralisasi kekuasaan. Jadi di dalam sentralisasi kekuasaan ini ada 5 jenis kekuatan sosial. Yang pertama itu ada kekuasaan penghargaan. Misalnya si A itu memiliki kekuasaan terhadap si B. Nah, saat si A ini bisa memberikan penghargaan seperti bonus atau sebagai imbalan gitu atas kepatuhannya si B. Dan yang kedua itu ada kekuasaan memaksa. Jadi misalnya si A ini punya kekuasaan koersif ke si B saat si B ini merasa bahwa perilaku tertentu dari pihaknya itu akan menyebabkan hukuman dari si A. Yang ketiga ada kekuatan referensi. Kekuatan referensi ini seperti misalnya si A itu memiliki kekuasaan rujukan kepada si B. Nah, kekuatan referensi ini terjadi saat si B ini melakukan apa yang diminta oleh si A supaya bisa menjadi seperti si A. Yang keempat ada tenaga ahli. Kalau di tenaga ahli ini misalnya si A itu memiliki kekuasaan ahli ke si B. Nah, akan terjadi tenaga ahli saat si B ini mau melakukan apa yang diminta si A karena si B ini menghormati pengetahuan ahli yang dimiliki oleh si A. Dan yang terakhir itu ada kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah ini bisa dicontohkan misalnya si A memiliki kekuasaan yang sah kepada si B saat si B ini menuruti keinginan si A karena si A ini memiliki posisi yang tinggi seperti misalnya menjadi ketua divisi. Slide selanjutnya, jadi pendekatan French dan Raven ini juga bisa dilihat dari contoh misalnya seorang supervisor yang bisa membujuk bawahannya itu untuk melakukan tugas yang tidak diinginkannya, atau bisa juga dicontohkan dengan bagaimana seorang karyawan itu bisa membujuk supervisor dan juga rekan kerjanya itu untuk memberikan mereka sumber daya yang diinginkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait kekuatan dan ideologi. Di mana ideologi ini merupakan sebuah sistem gagasan yang menjadi dasar suatu teori politik atau ekonomi, seperti dalam ideologi Marxis atau kapitalis atau feminis. Nah, ideologi ini menyentuh setiap aspek kehidupan dan muncul dalam kata-kata, tindakan maupun praktek. Lalu keberadaan ideologi ini membantu untuk memahami bahwa kekuasaan itu tidak terbatas pada pemerintah ataupun politik, juga tidak terbuka ataupun mudah dikenali. Lalu ideologi ini berfungsi dalam 4 cara yang berbeda untuk mendukung kekuatan organisasi. Nah, yang pertama yaitu ideologi mempresentasikan kepentingan-kepentingan seksional yang bersifat universal, di mana ideologi ini berfungsi untuk membuat kepentingan manajerial terlihat sebagai kepentingan seluruh organisasi. Namun, sistem aturan yang dibuat oleh perusahaan itu bertujuan untuk melindungi teknologi dan kepentingan mereka. Lalu yang kedua yaitu ideologi menyangkal kontradiksi sistem, di mana kontradiksi ini merupakan kenyataan bahwa kita hidup dalam demokrasi, di mana salah satu dari nilai pengambilan keputusan tertinggi ialah satu orang satu suara. Tapi pada tempat kerja sering meninggalkan fungsi dari demokrasi dan pengambilan keputusannya berdasarkan beberapa suara orang yang terlibat saja untuk keputusan bersama. Lalu yang ketiga yaitu ideologi menaturalisasi masa kini melalui reifikasi, di mana reifikasi ini mengacu pada proses makna yang dibangun secara sosial sehingga mulai dirasakan dan dialami nyata, objektif dan tetap.
Lalu yang keempat yaitu ideologi berfungsi sebagai kontrol, di mana kekuasaan dan kontrol tidak secara eksplisit dilakukan sebanyak yang telah ditanamkan dalam pikiran secara rutin, tindakan, dan proses organisasi. Dikenal juga sebagai hegemoni kontrol ideologis, yaitu berfungsi paling efektif ketika pandangan dunia yang diartikulasikan oleh penguasa elit secara efektif dan diambil oleh kelompok-kelompok bawahan. Untuk selanjutnya yaitu kekuatan tersembunyi dari budaya yang meliputi mitos, cerita, dan metafora, di mana budaya merupakan konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Menurut Stoner et al. Tahun 1995 menyatakan bahwa pengertian budaya sebagai suatu kompleks atas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Mitos, cerita, dan metafora adalah bentuk komunikasi sehari-hari yang mengandung implisit, tersembunyi, dan asumsi ideologis yang diterima begitu saja. Lalu mitos berkontribusi pada kekuatan ideologi, budaya, dan sumber kekuasaannya. Dalam mitos ditemukan bukti metafora sebagai dasar yang menyusun pandangan mengenai sesuatu. Misalnya, dalam budaya Amerika mengenal keberadaan mitos Horatio Alger yang menceritakan mengenai seorang lelaki yang dapat meraih kesuksesan melalui kerja keras. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa siapapun, tidak peduli identitas atau keadaan pribadi tersebut, akan dapat melalui keberuntungan dan berhasil di tempat kerjanya. Kekuatan tersembunyi dari legitimasi persetujuan yang diproduksi dan kontrol konservatif. Kekuatan tersembunyi dari sistem dan struktur organisasi itu telah menjadi fokus utama dari teori kritis. Berdasarkan filsuf dan ahli teori sosial Jerman Jürgen Habermas 1972 itu mengatakan bahwasannya legitimasi sosial itu memainkan peran utama dalam menyatukan organisasi kontemporer. Selain itu juga bisa dilihat dalam penelitian Jim Baker bahwasanya kekuatan kontrol konservatif dalam bentuk organisasi yang tampaknya itu lebih manusiawi dan demokratis. Kontrol konservatif terjadi ketika karyawan itu mengawasi diri mereka sendiri. Pekerja dalam sistem ini biasanya tidak memerlukan supervisor untuk membuat dan memelihara aturan. Sebaliknya, aturan dibuat secara kolaboratif di antara anggota itu sendiri. Waktu dan disiplin. Saat ini, kekuasaan dianggap sebagai jaringan luas yang tidak berwujud. Dari kekuatan tak terlihat yang terjalin menjadi gerakan halus dan ucapan intim. Bisa dilihat bahwasannya kekuasaan itu tidak terletak pada benda ataupun orang, tetapi dalam jaringan hubungan yang sistematis, sesuai pendapat Burrell 1988. Dari pendapat tersebut, kekuasaan beroperasi di dalam dan melalui wacana. Selain itu juga menurut Vokal, bahwasanya wacana bukan merupakan situs kekuasaan, situs perjuangan atas versi pengetahuan yang bersaing, kebenaran dan diri itu sendiri. Namun wacana lebih dari sekedar dari sistem bersama atau cara berpikir serta menghasilkan makna, membentuk sifat tubuh, pikiran bawah sadar pun juga sadar, serta kehidupan emosional subjek yang ingin dikuasai itu juga sadar. Kekuasaan itu bekerja tidak menekan secara terus-menerus atau menolak kepentingan lain, melainkan untuk menghasilkan sesuatu dengan cara menyelaraskan bersama antara kepentingan terkait dengan ideologi yang disukai. Kekuatan pengetahuan tersembunyi, pengawasan, panoptikon, dan kekuatan disiplin. Fitur utama dari kekuasaan saat ini adalah pengawasan, seperti yang ditunjukkan dalam panoptikon sistem kontrol penjara. Filsuf Inggris Jeremy Bentham mengatakan bahwasannya secara harfiah itu membangun pengawasan ke dalam desain penjara, yang ideal, terdiri dari inti pusat yang menampung para penjaga serta dikelilingi oleh individu sel backlit atau minim cahaya.
Panopticon sebagai metafora atau perumpamaan untuk menjelaskan bahwasanya sistem modern kekuasaan itu menggambarkan bahwa anggota organisasi semakin tunduk pada sistem dengan kemungkinan pengawasan itu nyata. Jadi karyawan atau anggota itu akan tunduk pada sistem ketika pengawasan itu nyata, benar-benar ada dilakukan seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai panoptikon teknologi atau teknologi pengawasan. Kita semua mengakui begitu besar manfaat teknologi bagi kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya kita menggunakan m-banking dan juga situs belanja online. Nah, pada perusahaan biasanya penerapan teknologi itu ada pada sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management yang dirancang untuk meningkatkan nilai generasi dan penerapan pengetahuan. Dengan begitu, perusahaan dapat secara efektif memastikan sistem terbaik untuk menghitung kontribusi karyawan sesuai dengan cara kerja sistem yang ada. Sehingga pada akhirnya, kontrol karyawan selalu bergantung pada pengawasan, observasi, dan teknologi. Ya, yang salah satunya adalah sistem manajemen pengetahuan ini yang telah menciptakan bentuk kontrol yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Selain keunggulan yang didapat, teknologi pengawasan juga harus mengedepankan sisi etika. Angela Trethewey dan Stephen Corman telah mengusulkan model yang mengartikulasikan dua dimensi etika yang dapat digunakan untuk menilai sistem manajemen pengetahuan tertentu, yaitu dimensi inklusivitas, eksklusivitas, dan dimensi transparansi opacity seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Dimensi pertama, inklusivitas dan eksklusivitas berpusat pada tingkat partisipasi yang dimungkinkan dirancang dengan didorong oleh sistem manajemen pengetahuan. Sistem-sistem yang inklusif ini dirancang dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan menuju kebaikan kolektif yang dinilai lebih etis daripada mereka yang eksklusif. Sistem eksklusif dirancang untuk dan oleh segmen tertentu dari organisasi. Sedangkan dimensi kedua mengacu pada sejauh mana sistem manajemen pengetahuan dan transparansi atau tersembunyi dari anggota yang terpengaruh olehnya. Dalam sistem yang transparan, karyawan mengetahui kapan dan bagaimana informasi tersebut berasal, serta bagaimana data tersebut akan digunakan, serta konsekuensi dari pemantauan itu sendiri. Dapat dikatakan, sistem yang paling etis adalah sistem inklusif transparan, dan yang paling tidak etis adalah sistem tersembunyi atau buram dan eksklusif. Kecenderungan komodifikasi pengetahuan, efisiensi, dan kontrol manajerial akan mengarah pada sistem manajemen pengetahuan yang terletak di ujung eksklusif. Adapun pengambilan keputusan seperti ini memastikan bahwa mereka yang paling langsung terpengaruh oleh peluang dan tantangan sistem teknologi diwakili dalam dialog tentang apa yang dihitung sebagai pengetahuan organisasi dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat dan harus digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tren terbaru di kritis komunikasi organisasional. Salah satu bidang kehidupan organisasi yang menjadi perhatian para ahli sarjana kritis, yaitu salah satunya tentang kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Para sarjana ini telah lama prihatin dengan konsekuensi kesehatan yang ditimbulkan oleh pekerjaan karyawan tersebut. Kondisi kerja yang berbahaya, kecelakaan industri, dan penyakit akibat kerja mengambil alih korban yang mengkhawatirkan pada kehidupan manusia. Para ahli kritis menyarankan bahwa kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan bahaya kerja lainnya merupakan konsekuensi langsung dari pengorganisasian praktik yang menjunjung tinggi atau menghargai efisiensi dan produktivitas atas keselamatan dan kesehatan karyawan. Di sini Scott berbicara tentang cara yang sangat nyata dan mendesak bahwa persetujuan dari karyawan juga bisa berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu tentang perlawanan menantang organisasi kekuatan dan kontrol. Penekanan dalam studi komunikasi organisasi kritis pada organisasi kekuasaan, kontrol, dan dominasi melatar belakangi banyaknya cara individu berada dan masih dikendalikan oleh
bentuk serta praktik organisasi yang modern. Para ahli sarjana menyebutkan bahwa perhatian pada cara-cara di mana ideologi perusahaan dan wacana manajerial memiliki dan membentuk kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di tempat kerja, tapi juga bisa di sekolah, di rumah, dan juga melalui media. Memang pengeluaran perusahaan untuk pelatihan sekarang melebihi investasi dari pemerintah mengenai pendidikan publik. Media juga mensponsori tentang visi kesuksesan sebuah perusahaan melalui literalnya, misalnya seperti penempatan produk di film ataupun di program televisi. Dan untuk representasi figuratifnya itu biasanya dari kehidupan yang baik. Perlawanan sering dilakukan sebagai respon langsung terhadap kekuasaan. Nah, perlawanan muncul dalam ruang yang terus berubah, dan perlawanan terhadap penindasan organisasi diperlukan jika kita berharap untuk merebut kembali dan mempertahankan potensi demokrasi kehidupan kontemporer kita. Menurut Detz, masalah dasarnya bukanlah kurangnya kesadaran tentang apa yang harus dilakukan atau banyak bantuan yang tersedia. Namun bagaimanapun para sarjana komunikasi dan mahasiswa sudah dipersenjatai dengan alat komunikasi, misalnya mendengarkan pengambilan keputusan, persuasi, dan tentang kepemimpinan. Itu bisa didengarkan langsung melalui alat komunikasi yang memungkinkan mereka menjadi agen perubahan aktif melalui perlawanan seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah peran peneliti kritis. Ahli teori kritis telah diklasifikasikan sebagai elitis karena dalam praktiknya mereka harus bersedia berargumentasi bahwa ketika suatu individu maupun kelompok tertentu tertindas tapi mereka tidak sadar mengenai hal tersebut. Peran peneliti kritis telah dijelaskan dalam istilah mengkritik wacana dominan, mendidik anggota organisasi pimpinan, dan budaya yang lebih besar tentang ketidakadilan organisasi kontemporer, dan membebaskan anggota organisasi dari penindasan melalui pembicaraan yang positif dan alternatif transformatif untuk menyajikan struktur dan proses. Selanjutnya adalah 3 mode keberadaan. Yang pertama, dipenuhi dengan perhatian. Hal ini mengarahkan perhatian pada karakter orang untuk lebih produktif. Yang kedua, dipenuhi dengan pikiran, peduli dan berempati terhadap individu untuk mempertimbangkan dan bertindak serta berperilaku yang baik. Yang ketiga, dipenuhi dengan humor yang baik. Menurut Detz tahun 2005, humor yang baik berarti menerima ketidakpastian dan merangkul kesediaan untuk menggantinya saat suatu hal yang tersebut itu sudah tidak ada keberadaannya. Jadi ketiga mode keberadaan ini dapat dimanfaatkan dalam pelayanan pemberdayaan dan keadilan organisasi. Teori-teori kritis mulai muncul ketika peneliti kritis mengakui kurangnya perhatian mengenai teori-teori sebelumnya, mengenai pemahaman kekuasaan dan pengawasan dalam membentuk pengalaman anggota kehidupan organisasi. Pengamatan utama menjelaskan bahwa kekuasaan dalam organisasi penting karena masih terdapat perilaku yang dirasa kurang adil dan mengakibatkan produktivitas menurun pada organisasi. Pendekatan kritis telah mengalami sebuah pergerakan bahwa untuk mengatasi kekuatan beroperasi melalui praktik-praktik komunikasi sehari-hari seperti bercerita, pemilihan kata yang baik dalam berbahasa, dan penyusunan aktivitas yang dapat membentuk kegiatan yang produktif. Pendekatan kritis telah menjadi penyeimbang yang menjadi semakin diperlukan dalam berorganisasi karena dapat memberi hak istimewa kepada individu yang memiliki beberapa bentuk kekuasaan seperti penghargaan dan kekuasaan yang sah. Pendekatan kritis mengingatkan kita bahwa bagaimanapun kekuasaan lebih dari sekedar kemampuan untuk membuat orang lain melakukan penawaran. Jadi kekuasaan dan ketidakadilan yang menyertainya juga diolah kembali melalui ideologi, di mana ideologi ini yang membentuk dan membatasi sosial kita, konstruksi realitas dengan memberikan pengertian tentang apa yang baik dan benar. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.